Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Bapa yang kekal, Bapa yang penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah kami umat-Mu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami, dan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13, ayat yang ke-5 yang berkata demikian. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, kita sering diperhadapkan pada situasi sulit yang membuat kita merasa sendirian. Ketika masalah keuangan datang, kehilangan orang yang dicintai, atau kegagalan datang, perasaan ditinggalkan dan tidak berdaya mudah sekali masuk ke dalam hati kita. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan kita akan janjinya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ketika bangsa Israel berada di padang gurun, mereka menghadapi kelaparan, kehausan, dan ketakutan. Namun Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Dia menyediakan manna dari langit, air dari gunung batu, dan tiang awan, serta tiang api untuk menuntun perjalanan mereka. Apapun situasi yang kita alami saat ini, kita bisa percaya bahwa Tuhan yang sama hadir di tengah-tengah kita. Rasa sepi seringkali adalah panggilan untuk kembali mendekat kepada Tuhan. Ketika kita merasa jauh dari Tuhan, sebenarnya Dia tidak pernah bergerak. Justru kita yang sering menjauh melalui dosa, kekhawatiran, atau keengganan untuk mencari hadirat Tuhan. Janji Allah dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 5 ini menjadi pengingat bahwa Tuhan selalu menunggu kita dengan tangan terbuka, siap menguatkan dan menopang kita. Selain itu, janji bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, mengajarkan kita untuk tidak hidup dalam ketakutan. Dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Pekerjaan bisa hilang, hubungan bisa retak, dan impian bisa hancur. Tetapi saat kita sadar bahwa Tuhan memegang kendali, kita dapat menghadapi semua itu dengan iman dan keberanian.
Mari kita renungkan, adakah dalam hidup kita hal-hal yang membuat kita merasa Tuhan jauh? Apakah itu karena kita terlalu sibuk mencari hal duniawi sehingga lupa untuk berkomunikasi dengan Tuhan? Jika ya, inilah waktunya untuk kembali mendekat kepada Tuhan, bersandar pada janji setianya, dan membiarkan kasih-Nya menguatkan hati kita. Hidup bersama Tuhan berarti kita tidak pernah benar-benar sendirian. Mungkin jalan yang kita tempuh penuh lika-liku, tetapi setiap langkah adalah kesempatan untuk melihat penyertaan Tuhan. Bahkan di tengah badai, Tuhan setia menopang dan memimpin kita, menguatkan kita, membawa kita ke tempat yang aman. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan ketika dunia terasa gelap dan berat, marilah kita belajar untuk percaya pada kesetiaan-Nya, bersandar pada kekuatan-Nya, dan mengandalkan kasih-Nya dalam setiap langkah hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara-saudara semua yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur atas janji-Mu yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Tolong kami untuk selalu percaya pada penyertaan-Mu, bahkan di saat kami merasa lemah. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kiranya apa yang Engkau firmankan hari ini boleh tertanam dalam hati kami masing-masing, dan mampukanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau menjamah kehidupan umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-Mu sedang hadapi. Dan ajar kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam hari ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat,
kuat, dan diberkati Tuhan. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, hanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.